Halo adik-adik, selamat datang di Rumah Ceria. Hari ini kakak bawa apa nih? Ada yang tahu? Apel. Hah, ketapel? Apakah ini tongkat? Tidak. Nah, ini adalah namanya panah. Siapa pernah melihat panah? Nah, ini gagangnya dan ini anak panahnya. Ada yang pernah lihat? Atau ada pernah memainkan panah ini? Pernah. Tapi bentuknya nggak begitu, Kak. Bentuknya nggak seperti sebesar ini ya. Iya. Nah, kalian tahu bahwa memanah adalah satu cabang olahraga yang seringkali dipertandingkan di sebuah turnamen-turnamen besar. Nah, kali ini Kak Pani akan menceritakan sebuah cerita mengenai panah ini. Kalian siap mendengarkannya? Siap. Siap nggak? Siap, Kak. Oke, kalau siap kita langsung saja mulai ya. Di suatu kota ada seorang anak namanya David. David ini adalah anak yang sangat jago memanah. Dia udah seringkali memenangkan pertandingan-pertandingan, baik antar sekolahnya, baik antar kabupaten dan kota. Tapi ada yang satu yang kurang dari David ini. Dia seringkali tidak melibatkan Tuhan dalam setiap latihan dan pertandingannya. Dia lupa berdoa, dia tidak dengar-dengaran orang tua, dia seringkali tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, dan tidak melibatkan Tuhan dalam setiap pertandingan. Dia merasa hebat adik-adik, tanpa pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, sekalipun dia adalah anak yang pandai memanah, ternyata dia punya kekurangan juga ya. Wah, adik-adik kalian perhatikan. Kalau panah ini, kita harus mengarahkan anak panahnya kemana? Ke sasarannya. Kalau dia berbelok ke kiri atau ke kanan, seperti itulah dosa adik-adik. Kita harus tepat sasaran di mana kita mengarahkan anak panah ini ke sasaran kita. Kalau dia tidak sampai pada sasarannya, maka itu dosa. Maka kita itu artinya melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Wah adik-adik, menurut adik-adik harusnya David seperti apa ya? Ada yang bisa jawab? Iya, David ini harusnya menjadi anak yang rajin berdoa, bersyukur, hormat kepada orang tua, dan melibatkan Tuhan dalam setiap pertandingan-pertandingannya. Tetapi David tidak melakukan hal tersebut. Sebulan kemudian akan ada pertandingan. Maka David sangat senang dalam mendengar hal itu. Dia pun mulai untuk berlatih. Tempat latihan David ini adalah di sebuah hutan. Suatu hari dia pergi ke hutan, tapi tidak diizinkan orang tuanya, karena orang tuanya pengen hari ini dia bantu orang tuanya. Dia tidak menghiraukannya adik-adik. Dia anak yang egois, tidak dengar-dengaran orang tuanya. Maka dia mengambil panahnya, dia mulai pergi, dan dia beranjak menuju ke hutan. Hari ini aku akan latihan. Bulan depan aku akan menjadi pemenang dalam sebuah pertandingan besar. Aku harus mendapatkan medali lagi. Aku adalah pemanah yang hebat, katanya. Kenapa ini? Kok aku tidak fokus ya hari ini? Sepertinya ada yang aneh, tidak seperti biasanya. Tiba-tiba adik-adik, ada seekor burung hantu berada di atas kepalanya. Wah, burung hantu. Kenapa ada siang-siang bolong seperti ini? Kamu mengganggu latihanku saja. Aku akan teruskan latihanku. Jangan ganggu aku, pergi. Burung hantu itu terus mengikutinya adik-adik. Kenapa sih sebetulnya burung hantu ini? Sepertinya dia memberikan satu isyarat. Isyarat apa itu? Akhirnya si David pun mengikuti isyarat tersebut. Burung hantu itu membawa dia ke sebuah tempat. Dia mengikutinya. Ternyata si David dibawa ke sebuah gua. Lalu si David masuk ke dalam sebuah gua itu tersebut. Lalu dia menemukan sebuah lukisan dari Tuhan yang sangat indah. Lukisannya seperti ini. Lalu di bawahnya ada tulisan adik-adik. Ini merupakan pesan dari Tuhan. David pun membacanya. Ikuti petunjuk arahku dan aku akan mengarahkanmu pada jalan yang benar.
ini dari Tuhan. Selama ini aku sudah tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Selama ini aku lupa berdoa. Aku seringkali tidak melibatkan Tuhan dalam latihanku, bahkan pertandinganku. Aku menjadi anak yang sangat berdosa. Ampuni aku ya Tuhan, katanya. Dia mulai menyesali adik-adik sikap dia selama ini bahwa dia tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Dengan kalimat itu dia mulai tersadar adik-adik. Dia pun pulang ke rumah. Lalu dia merenungi kalimat yang ada di lukisan tadi. Kemudian dia mulai, hari ini dia berubah adik-adik. Dia menjadi David yang rajin berdoa, dengar-dengaran apa kata orang tuanya, kemudian juga dia melibatkan Tuhan dalam setiap latihannya. Sebelum berangkat latihan, dia berdoa dulu. Dia berdoa seperti ini. Tuhan yang baik, hari ini David mau latihan. Tuhan pimpin ya, supaya David bisa melakukan yang terbaik. Aku serahkan latihanku kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin. Terima kasih. Setiap kali dia memulai latihan, dia berdoa. Setiap kali dia mau pergi, dia izin kepada orang tuanya. Dan waktunya turnamen dimulai. Para peserta sudah menyiapkan busur-busur panahnya. Mereka pun siap memanah. Pertandingan memanah pun mulai dilakukan. Dan kalian tahu, pemenangnya adalah David. Dia sangat senang adik-adik. Kali ini dia bukan hanya saja menjadi pemenang sebagai pemanah, tapi pemenang dalam mengikuti arahan Tuhan. Kali ini dia bukan saja menjadi pemanah yang hebat, tetapi dia menjadi anak yang mengikuti arahan Tuhan, menjadi anak yang rajin berdoa, anak yang taat, dan anak yang mau dengar-dengaran kepada orang tuanya. Jadi David sudah mendapatkan, memenangkan apa yang sebetulnya harus dimenangkan, yaitu kemenangan yang sejati, yaitu kehebatannya dalam memanah, dan juga dia menjadi anak yang taat. Tepuk tangan untuk cerita hari ini. Ceritanya selesai adik-adik. Nah adik-adik, seperti cerita panah tadi, nah kita juga harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Dengar-dengarannya bagaimana Kak? Nah, siapa di sini yang pandai bernyanyi? Ya, Vilo, kamu pandai bernyanyi. Kalau kamu ingin mengikuti lomba bernyanyi, apa yang harus kamu lakukan? Iya, berlatih. Pertama, kita harus latihan, latih suara kita. Tapi yang tidak kalah penting juga apa? Kita harus berdoa. Kita juga mengucap syukur dengan suara yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu semuanya pemberian daripada Tuhan. Andi, kamu hobinya apa? Main gitar. Wah, main gitar. Kalau kamu bermain musik, apa yang harus kamu lakukan? Latihan, Kak. Latihan. Selain latihan juga harus apa? Berdoa. Dan ingat bahwa talenta-talenta atau kemampuan-kemampuan yang kalian dapatkan itu berasal dari Tuhan. Kita harus libatkan Tuhan selalu di dalam apapun yang kita lakukan. Termasuk kalian datang ke sini. Datang belajar ke sekolah, datang belajar ke rumah ceria. Kita berdoa. Karena kita minta tuntunan daripada Tuhan. Karena Tuhan itu yang bisa memimpin langkah-langkah kita supaya tidak salah arah. Seperti tadi busur panah ini. Dia tidak berbelok ke kiri ataupun ke kanan. Tapi berjalan lurus. Maka kita tidak akan terjatuh dan tersandung. Kita lurus aja ikuti arahan Tuhan. Maka kita akan menjadi anak yang baik dan anak yang tidak macam-macam. Oke? Ceritanya selesai. Bye-bye.